Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ikan Farezi dengan NIM 1214030062, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fiantrofi Islam, Bapak dosen Haji Amin Hamdani, SAG MHG, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek proposal Fiantrofi Islam dan Kewirausahaan Sosial dengan judul Program Kewirausahaan Sosial Islami untuk Pemberdayaan Masyarakat. Masuk ke tentang proyek. Proyek ini bertujuan untuk meluncurkan program kewirausahaan sosial Islami yang akan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang didasari pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya itu latar belakang. Nah, latar belakang proyek ini yang pertama itu ada filantropi Islam, yang dimana proyek ini memperkenalkan filantropi Islam yang meliputi konsep zakat, sedekah, dan wakaf, menyoroti peran filantropi dalam agama Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menginspirasi tindakan sosial yang berkelanjutan. Yang kedua, kewirausahaan sosial. Nah, proyek ini menggambarkan konsep kewirausahaan sosial yang berfokus pada penciptaan solusi inovatif untuk masalah sosial dengan menyoroti contoh-contoh kewirausahaan sosial yang telah berhasil memberikan dampak positif dalam masyarakat. Masuk ke tujuan proyek. Yang pertama, yaitu pemberdayaan ekonomi. Proyek ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan, dan akses modal usaha. Yang kedua, penyediaan solusi sosial. Proyek ini mengembangkan proyek-proyek kewirausahaan sosial yang menawarkan solusi inovatif untuk masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, penyadaran nilai-nilai Islam. Proyek ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam melalui pendekatan praktis dan implementasi dalam proyek-proyek kewirausahaan sosial. Selanjutnya masuk ke metode pelaksanaan dari proyek ini. Yang pertama itu ada identifikasi masalah sosial, yang dimana mengidentifikasi masalah sosial yang signifikan dalam komunitas target dan menentukan bidang-bidang di mana kewirausahaan sosial dapat memberikan dampak positif. Selanjutnya yang kedua ada pelatihan kewirausahaan, yang dimana menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan yang meliputi pengembangan keterampilan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Selanjutnya yang ketiga ada pendanaan dan modal usaha, yang dimana memberikan akses ke modal usaha melalui skema pinjam syariah, dana wakaf, atau pendanaan dari lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yang keempat ada pembinaan dan pendampingan, yang dimana memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para pengusaha sosial dalam mengembangkan dan menjalankan proyek-proyek mereka. Selanjutnya masuk ke anggaran biaya proyek. Yang pertama itu ada biaya pelatihan dan pembinaan, yang meliputi instruktur, materi pelatihan, dan fasilitas itu sebesar 50 juta. Yang kedua ada modal usaha sebesar 40 juta. Selanjutnya yang ketiga ada biaya operasional, yang meliputi gaji staf, biaya administrasi, dan kebutuhan operasional lainnya, itu sebesar 100 juta. Jadi dapat dikalkulasikan total anggaran biaya dari proyek ini sebesar 190 juta. Selanjutnya itu ada manfaat dan dampak. Yang pertama itu ada pemberdayaan ekonomi. Proyek ini meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan penyediaan modal usaha. Selanjutnya itu yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Menghasilkan lapangan kerja melalui proyek-proyek kewirausahaan sosial yang berkembang. Yang ketiga itu ada solusi inovatif untuk masalah sosial. Jadi proyek ini menyediakan solusi terbaik dalam mengatasi masalah sosial yang ada dalam komunitas. Selanjutnya itu ada penyebaran nilai-nilai Islam. Itu yang keempat. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik kewirausahaan sosial dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang filantropi Islam. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, yang pertama ada indikator kinerja. Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan proyek, seperti jumlah peserta pelatihan, jumlah proyek
kewirausahaan sosial yang didana luncurkan, jumlah lapangan kerja yang tercipta, dan tingkat keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya ada mekanisme monitoring. Menyusun sistem monitoring yang efektif untuk memantau kemajuan proyek dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada evaluasi dan dampak. Melakukan evaluasi dampak proyek secara berkala untuk mengukur dampak sosial yang dihasilkan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Selanjutnya itu ada keberlanjutan. Yang pertama ada kolaborasi dengan pihak terkait. Membangun kemitraan dengan organisasi dan lembaga terkait, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, untuk meningkatkan jangkauan dan keberlanjutan program. Selanjutnya yang kedua ada pendanaan berkelanjutan. Mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan termasuk melibatkan yayasan, lembaga keuangan syariah, dan donatur individu yang memiliki minat dalam filantropi Islam dan kewirausahaan sosial. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan jaringan. Membentuk jaringan komunitas dan pengusahaan sosial untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman guna meningkatkan kolaborasi dan pertumbuhan keberlanjutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Proyek ini bertujuan untuk menggabungkan filantropi Islam dan kewirausahaan sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik kewirausahaan sosial, kita dapat menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial yang ada, sambil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang filantropi Islam. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Mungkin cukup sekian pemaparan proyek proposal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.